Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Jika kita ilustrasikan Ramadan bak sebuah istana yang megah nan mewah, pintu gerbangnya bernama Rajab, dan pintu utama istana ini bernama Sya'ban. Begitu kita memasuki pintu istana, terhampar luas permadani di mana kita bisa khusyuk beribadah di dalamnya. Ruang luas dengan permadani yang indah tersebut adalah Ramadan. Karena rindunya yang begitu mendalam terhadap bulan suci Ramadan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, bermunajat dari sejak bulan Rajab. Di dalam munajatnya beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab kami dan Sya'ban kami, dan pertemukan kami dengan Ramadan. Dan itu pula yang kita lazimkan dari sejak bulan Rajab hingga ke Sya'ban sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ada dua kata penting di dalam doa ini, barik lana wa ballighna. Barik lana, berkahilah kami, ballighna, pertemukan atau sampaikan kami. Barik asal kata barokah yang turunannya menjadi berkah, sebuah kata yang sangat populer di telinga kita. Berkah padanannya adalah ni'mah atau karunia. Dan di dalam kata berkah itu minimal tersimpan ada dua makna yang bernilai. Yang pertama adalah thubutul khair, tetapnya kebaikan, dan yang kedua adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Thubutul khair, kita ingin kebaikan-kebaikan yang sudah kita rawat, kebaikan iman, Islam, ihsan, ikhlas, sabar, istiqamah, dan lain sebagainya. Itu kita rawat dari bulan Rajab ke Sya'ban hingga memasuki bulan suci Ramadan, dan puncaknya kita sempurnakan pada bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kita mengetahui kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan diganjar berlipat-lipat daripada bulan-bulan sebelumnya. Sungguh rugi, sungguh sia-sia orang-orang yang tidak memaksimalkan bulan suci Ramadan, karena sekecil apapun ibadah di dalamnya ada ziyadatul khair, ada bertambahnya kebaikan, tidak hanya maknanya tetapi juga adalah ujrah atau ganjaran daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang kedua adalah ballighna Ramadan, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Ini bukan hanya bermakna fisik pertemukan bulannya, tetapi berikan kami persiapan yang memadai untuk memasuki bulan suci Ramadan, terutama persiapan ilmu. Sudah saatnya kita mempelajari kurikulum yang paling umum di dalam bulan suci Ramadan. Apa itu imsak, apa itu i'tikaf, apa itu ta'jil, iftar, salatul jamaah, salatul tarawih, salatul witir, tadarrusul Quran, qiyamul lail, sahur, i'tikaf, sedekah, dan lain sebagainya. Begitu banyak kebaikan-kebaikan dari kurikulum Ramadan yang akan membawa kita menjadi generasi-generasi muttaqin sebagaimana janji Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu ganjaran menjadi insan-insan muttaqin
bila mana Ramadan benar-benar kita berdayakan, maksimalkan, dan kita isi dengan segala macam kebaikan yang berlipat-lipat fadilahnya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Akhirnya izinkan Al-Faqir Ma'sum Ahmad menutup santun pesan pantun kita pada kesempatan ini. Sebab lamban menuju jalan, giat ramaikan isa nanti. Rajab Sya'ban pintu Ramadan, selamat menunaikan puasa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Para pendengar yang budiman, Ramadan tentu benar-benar tidak sama dengan bulan-bulan lainnya. Atmosfer Ramadan sepenuhnya berbeda, baik siang harinya terlebih pada malam harinya. Orang dewasa, anak-anak, pelajar, mahasiswa, dan semuanya seakan-akan mempunyai semangat yang berbeda dalam menyambut bulan suci Ramadan. Umumnya kaum muslimin dan mukminin di seluruh antero negeri. Dalam kitab Durratun Nasihin, Utsman Al-Khawbawi menuliskan sebuah hadis yang masih diperdebatkan oleh banyak muhaddis, dan silahkan para muhaddis memperdebatkan, tetapi kami ingin mengambil esensi daripada hadis ini. Man fariha bidukhuli Ramadhan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ini satu sugesti, satu semangat bagi kita untuk benar-benar di balik senangnya itu adalah menyiapkan segala macam keperluan, tidak hanya fisik material, tetapi juga rohani spiritual. Oleh karena itu, sekali lagi, kurikulum dasar pada Ramadan benar-benar kita pelajari kembali, kita dalami kembali, sehingga Ramadan kita semakin tahun semakin lebih bermakna. Salah satunya adalah imsak. Imsak adalah puasa itu sendiri, sehingga definisi saum itu adalah imsak. As-saumu huwal imsak, dan pada saat yang sama imsak itu adalah menahan diri. Menahan diri di sini bukan hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga, tidak makan dan tidak minum. Itu adalah puasanya orang biasa atau puasa awam, puasa pada tingkat yang paling ekonomis. Kita ingin naik tingkat menjadi medium, bahkan VVIP, yaitu saumul khas, hingga kepada saumil khususil khusus, yaitu puasanya para kaum sufi yang benar-benar tidak menginginkan sesuatu kecuali karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi titian menuju puasa VVIP ini tidak bisa.
ujuk-ujuk dari ekonomis langsung menuju yang mewah, yang VVIP. Kita mesti bergembira terlebih dahulu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian para ta'mir membersihkan masjid, langgar, musola, di pesantren, begitu juga di rumah-rumah. Itu tanda bahwa kita senang menyambut bulan suci Ramadan. Kita berbahagia dan kita mengajak handai tolan kita juga ikut berbahagia. Setidak-tidaknya itu adalah modalitas, itu adalah kapital untuk kita dapat bersama-sama mengisi Ramadan itu dengan penuh kekhusyuan. Kita membersihkan rumah. Kita ingin Ramadan kita itu tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang kembali membersihkan hal-hal yang tadinya kita bisa manfaatkan untuk beribadah, tilawatil Quran, tapi kita sibuk kembali dengan urusan-urusan domestik. Nah, ini salah satu makna daripada mamfariha. Barang siapa yang berbahagia, yang senang memasuki bulan suci Ramadan, lalu dia mengisi bulan suci Ramadan itu dengan iman, ilmu, amal, segala macam kebaikan di dalamnya, maka harramallahu jasadahu 'alan niran. Lalu apa ganjaran dari Allah kepada orang yang berbuat baik? Kecuali surga telah menanti mereka. Maka mamfariha bidukhulir ramadhana harramallahu jasadahu 'ala niran, kita jadikan sebagai sugesti berbahagia memasuki bulan suci Ramadan dan mengisi kebahagiaan kita itu dengan iman, ilmu, dan amal. Karena pada bulan Ramadan ganjaran kebaikan-kebaikannya berlipat daripada bulan-bulan sebelumnya. Izinkan kita simpulkan santun pesan pantun kita pada kesempatan ini. Jika senang pelembut badan, siapkan ramu, stan dan pangkal. Jika senang sambut Ramadan, siapkan iman, ilmu, dan juga amal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada setiap amal kebaikan kita, termasuk di dalamnya ibadah mahdhah yang kita laksanakan, senantiasa kita memberikan landasan motivasi, alasan daripada perbuatan-perbuatan baik kita tersebut. Hal ini kita tuangkan dalam bentuk niat. An-niyah, salah satu sinonimnya adalah al-qasdu, qasdan, menyengaja. Artinya bahwa kita memang sengaja by design meniatkan sesuatu, ingin melaksanakan sesuatu, sehingga niat itu kita lafazkan untuk menjelaskan keseriusan kita di dalam melaksanakan sesuatu itu. Kita lafazkan dalam bentuk yang sharih, dalam bentuk yang jelas. Salah satunya adalah niat berpuasa pada bulan suci Ramadan yang biasanya kita lafalkan pada ba'da tarawih, sebelum sholat witir. Hal ini adalah satu kebiasaan baik untuk menghindarkan diri kita daripada lupa ketika kemudian fajar sudah menyingsing atau setelah sahur baru kita sadar bahwa kita lupa berniat sementara azan subuh sudah berkumandang.
dalam beberapa hadis, maka puasa yang seperti ini adalah puasa kita tentunya menjadi tidak baik. Sebahagian mengatakan batal. Lafaz niat Ramadan itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, aku menyengaja puasa besok, an ada'i fardi syahri Ramadan, untuk menunaikan kewajiban bulan suci Ramadan. Hadhihi sanati, di tahun ini, lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Sekali lagi, niat itu adalah al-qasdu, al-iradah al-kubra, keinginan besar, good willing, keinginan tulus yang baik. Nah, karena keinginan tulus dan baik tersebut serta iradah al-kubra atau kemauan kuat tersebut, maka setiap orang yang berkemauan, logikanya dia harus ikhtiar sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dimaui, apa yang diinginkan. Maka percuma kita hanya melafalkan niat lalu kemudian tidak mengaktualisasikan, tidak mempraktikkan, ejawantahkan niat tersebut dalam bentuk amal, dalam bentuk perilaku-perilaku baik, termasuk di dalamnya adalah bulan suci Ramadan. Sekali kita berniat menjalankan Syamur Ramadan, maka kita sungguh-sungguh imsaknya, saumnya, kemudian apa yang dimaksud dengan takjil, seperti apa kita bertakjil sebelum memasuki iftar atau buka puasa, sholatul jamaah yang biasanya sebelum Ramadan mungkin bolong-bolong atau jarang-jarang kita sholat berjamaah baik di rumah maupun di masjid. Karena sholat berjamaah, apabila kita ingin bersama-sama kesyahduan, maka di rumah kita juga menjadi tempat bersujud kita, tempat masjid kita. Artinya bahwa jangan sampai kita maknai masjid itu secara fisik. Masjid adalah sajada yasjudu masjidan, tempat kita bersujud. Syukur-syukur kalau keluarga kita juga kita ajak bersama-sama, khususnya yang laki, untuk pergi ke masjid. Maka nawaitu sauma ghadin adalah satu bentuk keinginan tulus, iradah al-kubra, keinginan besar kita untuk benar-benar menjalankan Syamur Ramadan dengan segala kebaikan-kebaikan yang di dalamnya, agar di dalam diri kita ini muncul tazkiyatun nafsi, muncul kebersihan diri yang menjadi modal kita untuk melabuh kehidupan kita, baik dalam kehidupan individual, sosial, kultural, religius, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah kehidupan dalam konteks hablum minan nas, terlebih hablum minallah secara vertikal kepada Allah. Intinya adalah sekali kita bernawaitu, maka ejawantahkan nawaitu kita pada bulan suci Ramadan ini dengan benar-benar, karena manusia itu benar-benar akan dilihat apa yang diniatkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu dengan motivasi, dengan niat. Sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkan. Mudah-mudahan sekali lagi niat kita pada bulan suci Ramadan dapat secara pelan-pelan tapi pasti dapat kita ejawantahkan dalam menjalankan imsakur Ramadan, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa kita pada bulan suci Ramadan ini. Izinkan Al-Fakir Ma'sum Ahmad menyimpulkan santun pesan pantun kita pada kesempatan ini. Tiada guna kereta hebat jika kereta tak dijalankan. Tiada guna kita berniat jika puasa tak ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Minimal ada dua mentalitas yang harus ada dan mutlak apabila kita ingin Ramadan kita lebih bermakna. Mentalitas yang pertama adalah mentalitas dasar. Mentalitas dasar itu adalah iman. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam perintah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jadi orang-orang yang diperintahkan untuk berpuasa itu di dalam dirinya mesti harus ada mentalitas iman. Salah satu karakter mentalitas iman adalah muraqabah. Muraqabah adalah satu sikap di mana kita hamba Allah merasa terus diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Maka ini juga yang menjadi persyaratan utama orang-orang yang akan melaksanakan perintah puasa. Yang kedua adalah mentalitas tambahan. Mentalitas tambahan itu adalah ihtisaban. Hal ini relevan dengan hadis muttafaqun alaih, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban atau wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, bahkan dosa-dosa masa lampaunya. Pertanyaannya adalah apa ihtisaban itu? Ihtisaban dari asal kata ihtasaba. Hal ini berbeda dengan hasiba. Kalau ihtasaba lebih banyak kepada mengukur diri sendiri, seberapa banyak amal perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi internal correction, self correction, mengoreksi, mengukur, menakar diri kita sendiri. Itu yang pertama. Ihtisaban yang kedua adalah mengharap ganjaran. Setelah kita berhitung, maka kita mengharap ganjaran dari Allah. Seberapa ganjaran yang kita inginkan dari apa yang telah kita lakukan. Makin banyak kebaikan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, maka dengan sendirinya akan semakin banyak pula harapan ganjaran yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentalitas ini akan membuat kita senantiasa akan mengisi bulan suci Ramadan kita dengan menghitung-hitung berapa amal kebaikan Ramadan dari sejak imsak sampai kemudian kita sahur kembali pada keesokan harinya. Lalu sampailah kita pada makna ihtisaban yang
paling ultimate, yang paling menjadi tujuan. Setelah kita mengoreksi, muhasabah diri sendiri, lalu menghitung amal kebaikan kita, maka kita persembahkan segala kebaikan kita itu untuk semata-mata karena Allah, untuk menggapai ridho Allah. Tetapi motivasi pragmatisnya telah kita lalui, yaitu dengan menghitung-hitung amal perbuatan kita. Bukan karena kita ingin beribadah kepada Allah semata-mata ingin pahala. Ini adalah satu bentuk yang secara legal Allah berikan kepada kita untuk memberikan motivasi bahwa kalau engkau berbuat begini maka aku akan ganjar segini. Kira-kira begitu yang paling sederhana. Maka yang paling ultimate itu adalah seluruh amal perbuatan kita hanya demi penyembahan kita, pengabdian kita, ta'abbud kita hanya kepada Allah, yaitu hanya mengejar ridha Allah. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar dilandasi dengan dua mentalitas ini, yaitu mentalitas iman dan ihtisaban. Izinkan Al-Faqir Ma'sum Ahmad menyimpulkan dalam sebuah pantun, apa guna diri bersurban, kufur Rabbi Nabi lupakan. Apa makna dari ihtisaban, mengukur diri ilahi dambakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salah satu instrumen atau alat yang sekaligus menjadi early warning, menjadi peringatan dini kita antara waktu boleh makan dengan boleh kemudian tidak makan, waktu boleh minum dan waktu tidak boleh minum, atau waktu sahur dengan waktu puasa itu sendiri kita sebut dengan imsak. Imsak ini dari asal kata masaka yumsiku, yang artinya menahan dengan cara memegang. Kalau kita pinjam definisi ini, kalau kita pinjam arti kata ini, maka ada dua komitmen kita di dalam menjalankan ibadah puasa, yaitu menahan diri kita dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kemudian yang kedua adalah memegang, yaitu memegang komitmen kita untuk senantiasa melandaskan puasa kita dengan minimal dua mentalitas, yaitu mentalitas imanan wahtisaban. Mentalitas iman adalah mentalitas muraqabah, mentalitas hamba Allah yang senantiasa merasa diawasi, sehingga dimanapun, kapanpun, pada saat ramai, pada saat sepi, senantiasa bersemayam dalam dirinya takwa, yaitu senantiasa menjalankan perintah Allah dan menghindarkan diri dari segala yang dilarangnya. Lalu mentalitas ihtisaban hanya mengharap ridha Allah. Ini yang artinya memegang komitmen, yaitu menahan dengan cara memegang komitmen. Itulah makna imsak. Lalu secara kultural, secara sosial, praktiknya di masyarakat kita adalah imsak itu jeda waktu antara sahur dan subuh.
Hal ini juga dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat Anas bin Malik bertanya kepada sahabat Zaid bin Sabit pada saat sahur bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan melanjutkan dengan subuh. Sahabat Anas bin Malik bertanya, kam kana bainal adhani was sahur, berapa durasi waktu antara azan dan sahur? Lalu sahabat Zaid menjawab, qadra khamsina ayatan, sekitar kalau dibaca Al-Quran itu khamsina ayatan, 50 ayat pendek-pendek. Kalau kita baca 50 ayat pendek-pendek, kira-kira durasi waktunya itu sekitar 10 menit. Inilah batas waktu kita untuk menjaga diri kita dari waktu sahur kepada waktu azan subuh. Artinya ada waktu kita sejenak, barangkali ada yang belum kita bersihkan dari sisa-sisa makanan, maka inilah waktu 10 menit ini adalah waktunya, sampai kepada misalnya sikat gigi, bersiwak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sebuah tradisi, bahkan pemerintah kita mengeluarkan jadwal imsakiyah. Jadwal imsakiyah itu tidak hanya meliputi jadwal imsak itu sendiri, bahkan jadwal waktu sholat dari subuh hingga isya, dan bahkan sampai jadwal berbuka puasa pada saat waktu maghrib. Tentu ini adalah tradisi yang sangat baik untuk masyarakat kita benar-benar secara kolektif memahami batas waktu, baik itu waktu imsak dan maghrib, kemudian waktu-waktu sholat pada saat azan berkumandang. Semoga mentalitas imsak yang menjadi makna langsung atau definisi langsung daripada saum atau puasa itu sendiri, di mana as-saum huwal imsak, puasa itu sendiri adalah menahan diri. Jadi begitu kita menyebut kata imsak, maka pada saat yang sama kita sesungguhnya sedang menyebut saum atau puasa itu sendiri. Izinkan Al-Faqir Ma'sum Ahmad menyimpulkan santun atau pesan pantun kita pada kesempatan ini. Jika masa rendang dan kuah pertanda tetangga akan berbagi, jika imsak kumandang di Kubah pertanda puasa telah dimulai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salah satu yang populer sepanjang bulan suci Ramadan adalah istilah yang kita kenal dengan ta'jil. Ta'jil itu adalah sebuah momentum di mana kita membuka puasa kita dengan yang ringan-ringan sebelum berbuka yang sebenarnya. Ta'jil dari asal kata ajjala yu'ajjilu, yang artinya menyegerakan. Artinya kita dituntunkan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan berbuka puasa. Tapi istilah ta'jil itu sendiri belum tentu dikenal pada bangsa-bangsa yang lain. Begitu banyak istilah-istilah khas di Indonesia seperti ta'jil, halal bihalal dan sebagainya. Ta'jil ini sudah menjelma menjadi sebuah
tradisi sepanjang bulan Ramadan. Begitu datang bulan Ramadan, begitu banyak warung-warung dadakan masyarakat kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat menjual takjil, bahkan sebahagian berbagi takjil. Tuntunannya takjil ini adalah dengan 3 butir kurma, kemudian air zam-zam. Tetapi kita di Nusantara bolehlah menisbatkan misalnya dengan yang populer, yang bisa tumbuh subur di tempat kita, yaitu pisang misalnya, dengan kulak pisang, kemudian air kelapa dan sebagainya dan sebagainya. Esensinya adalah bagaimana kita menyegerakan buka puasa. Tetapi takjil ini sendiri, takjil iftar, tidak sepopuler takhirus sahur. Padahal dua-duanya adalah sunnah. Mengawali buka puasa dan mengakhiri sahur itu sama-sama sunnahnya. Tetapi memang belum dianggap orang yang bijak bila mana dia suka mengakhirkan buka puasa. Tapi kalau dia menyegerakan buka puasa, maka dia terkategori orang baik. Sebagaimana yang di-warning oleh Rasulullah, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia masih terhitung dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Adapun mengakhirkan sahur, terdapat di dalamnya keberkahan. Kita membutuhkan suplemen yang masih segar, sehingga sahur disunahkan untuk tidak terlalu dini diakhirkan, karena keberkahan itu, termasuk di dalamnya keberkahan kesehatan itu, terdapat pada lebih akhirnya kita sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kita, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kembali kita kepada takjil. Takjil ini karena sudah menjadi sebuah tradisi sepanjang Ramadan, kadang-kadang banyak di antara kita yang cenderung memaksakan diri kita berburu takjil sampai keluar desa, bahkan seringkali juga keluar kabupaten. Nah, hal ini tentu mestinya waktu kita konversi untuk menunggu buka puasa dengan tilawatil Quran, dengan muzakarah, dengan pengajian-pengajian. Kita menyibukkan diri kita dengan berburu takjil yang berlebihan. Kadang-kadang keinginan baik kita untuk menyegerakan buka puasa itu berubah menjadi al-ajalatu minasyaiton, yaitu tergesa-gesa bagian daripada perbuatan setan. Al-anatu minallah wal ajalatu minasyaiton. Kehati-hatian itu dari Allah, sedangkan ketergesa-gesaan itu adalah dari kehendak syaitan. Sisi ketergesa-gesaannya adalah begitu sangat ramainya di jalanan, lalu kemudian kita kadang-kadang sepulang mencari takjil di tempat yang jauh itu sudah sangat petang, bahkan sudah mendekati azan maghrib. Bahkan tidak sedikit azan maghrib di jalan, dan akhirnya kita bertakjil dan berbuka puasa bahkan di jalan. Mudah-mudahan kondisi-kondisi seperti ini dapat kita minimalisir, sehingga puasa kita pada tahun ini lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelumnya. Izinkan Al-Faqir menyimpulkan pesan pantun kita pada kesempatan ini. Pergi ziarah ke kota Madinah selepas haji dari kota Makkah. Mengawali buka adalah rahmah, mengakhiri sahur adalah berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pada edisi sebelumnya kita sempat membahas secara singkat tentang ta'jil, maka izinkan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang iftar atau buka puasa. Iftar ini kemudian turunannya adalah futur. Futur oleh orang Arab lazim disebut ketika sarapan pagi. Pada lain kata, ketika setelah menunaikan Siyamul Ramadan, kita juga dihidangkan dengan satu istilah yang juga masih dekat dengan kata-kata futur, yaitu Idul Fitri, yang sering sekali kita terjemahkan dengan kembali kepada fitrah. Kalau secara letterlock bahasa artinya kembali sarapan, artinya bahwa kembali setelah puasa Ramadan pada bulan-bulan Syawal kita masih atau boleh kemudian sarapan. Jadi iftar ini adalah wujud kata yang mengindikasikan kepada sebuah hari atau sebuah momentum timing yang menggembirakan, sehingga Idul Fitri itu menjadi hari raya. Jadi iftar itu adalah timing kita berhari raya setiap melaksanakan Siyamul Ramadan selama dari imsak sampai azan maghrib. Setiap orang yang berhari raya maka dia akan senang, dia akan gembira, sehingga iftar itu juga oleh Rasulullah disebutkan sebagai bagian daripada kesenangannya umat Islam khususnya yang berpuasa, sehingga dikatakan lis-shaimina farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika iftar atau berbuka puasa, dan kegembiraan ketika bersua dengan Allah. Pertanyaannya adalah siapakah yang akan bergembira dengan datangnya buka puasa? Tentulah orang-orang yang telah melaksanakan mujahadah puasa dengan imsak, yaitu dengan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, tidak hanya makan, minum, tapi juga berhubungan intim dengan pasangan halal di siang hari juga bagian daripada yang haram, kemudian ghibah, fitnah, dan lain sebagainya. Segala macam bentuk keburukan telah mampu lulus dan dihindari dari dia selama berpuasa. Maka orang yang seperti inilah yang potensial akan berbahagia, akan senang ketika menyambut buka puasa. Sebaliknya, kalau ada yang senang berbuka puasa tapi tidak melaksanakan puasa, maka hampir bisa dipastikan iftarnya adalah iftar yang artifisial. Kesenangannya adalah kesenangan yang palsu. Maka kita ingin kesenangan kita pada saat berbuka puasa adalah the original happiness, yaitu kegembiraan yang nyata, kegembiraan yang asli. Tidak ada cara lain kecuali memang kita melaksanakan puasa Ramadan itu dengan bersungguh-sungguh. Dan jangan sampai kemudian kita menghilangkan pahala puasa Ramadan dengan iftar yang berlebihan, dengan berbuka puasa yang berlebihan, sampai kemudian berat bagi kita untuk sholat maghrib, kemudian sholat berjamaah tarawih, dan terusnya. Kemudian apa yang telah kita lakukan pada mujahadah puasa di siang hari tidak kita lanjutkan dalam ibadah siam pada malam hari, karena sesungguhnya puasa itu tidak hanya fin nahri, juga fil laili, sehingga dikatakan saum itu satu hari 24 jam. Hanya saja bentuknya yang berbeda pada
Pagi sampai maghrib kita berpuasa tidak makan minum, tetapi kemudian pada malam hari juga kita menahan diri dari segala kemubaziran, mengisi malam-malam kita dengan tadarrusul Quran, kemudian dengan qiyamul lail, kemudian dengan sahur. Itu juga bagian daripada rangkaian Siyamur Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan iftar kita, buka puasa kita adalah bagian dari rahmat kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Izinkan Al-Faqir Maksum Ahmad menyimpulkan santun kita pada kesempatan ini. Ajarkan karib karena jahil, terbebas berkat ilmu membuka. Azan maghrib segera takjil, selepas sholat baru berbuka. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salat sunnat yang hanya ada pada bulan suci Ramadan, yaitu pada malam harinya, itu adalah salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih adalah salat sunat yang spesial, hanya ada pada malam bulan suci Ramadan dan tidak ada pada bulan-bulan selain daripada Ramadan. Kita laksanakan ba'da isya dan kemudian kita lanjutkan dengan salat ganjil, salat witir, salat 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Yang penting ganjil sebagai penutup daripada salat sunnah kita pada malam hari. Makna tarawih itu sendiri adalah relaksasi, santai. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk melaksanakannya dengan rileks, dengan santai, tentu dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan, yaitu ada yang melaksanakannya 8 rakaat dengan 3 witir, kemudian ada juga yang melaksanakannya 20 rakaat 3 witir. Yang mana yang benar? Keduanya benar. Yang salah adalah yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Sama kira-kira dengan sholat subuh, antara kunut dan tidak kunut mana yang benar? Keduanya benar. Yang salah adalah yang tidak sholat subuh. Sholat tarawih ini seakan-akan memberikan suasana tersendiri pada malam hari pada bulan Ramadan, karena di sana para jamaah kita di masjid-masjid, musola dan di langgar-langgar mereka mendengarkan para imam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran setelah Al-Fatihah, di mana para imam ini jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, terutama para hafizul Quran, para qari. Seakan-akan memberikan kesempatan kepada kita untuk tadarrus, seakan-akan memberikan pelajaran kepada kita untuk menyimak bacaan ayat suci Al-Quran, baik ayat-ayat yang panjang maupun ayat-ayat yang pendek, semacam tajdid, semacam pembaharuan ingatan bagi kita para makmum. Begitu juga dengan anak-anak kita, dapat belajar pada saat mereka ikut sholat tarawih berjamaah di masjid. Yang bermasalah kadang-kadang keluar daripada esensi tarawih itu sendiri. Ada beberapa kasus melaksanakan 20 rakaat, kemudian 3 witir hanya dalam tempo 10 menit kurang lebih. Tidak bisa dibayangkan bagaimana salah satu syarat sholat yang bernama tumakninah atau tenang itu dapat kita laksanakan. Bagaimana bacaannya, qaul as-sholah, bagaimana harokahnya, bagaimana gerakan sholat itu sendiri, tidak bisa kita bayangkan. Tapi inilah dinamika di dalam umat Islam. Semoga semakin Ramadan kita semakin bisa menikmati sholat tarawih kita, yaitu sholat yang dilaksanakan 2 rakaat,
sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah, salatul laili mathna mathna. Dan jangan sampai kita terkenai oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan peringatan kepada kita agar puasa kita tegakkan. Begitu juga dengan qiyamul lail atau tarawih kita tegakkan dengan cara yang benar. Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Merugilah orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, dan merugilah orang yang sholat malam, sholat tarawih yang tidak mendapatkan apa-apa dari tarawihnya kecuali hanya begadang atau hanya bangun malam saja. Izinkan Al-Faqir Ma'sum Ahmad menyimpulkan dalam sebuah pantun, bersih dikuras itu telaga, telaga besar airnya mati. Tarawih 11 atau 23, keduanya benar jika dinikmati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sebelumnya kita sudah secara singkat membahas tentang sholat tarawih. Izinkan Al-Faqir pada kesempatan ini secara singkat membahas tentang sholat yang kita laksanakan biasanya pada setelah sholat tarawih, yaitu sholat witir. Witir artinya ganjil, maka pelaksanaan daripada sholat witir itu sendiri adalah dilaksanakan dalam rakaat yang ganjil, yaitu 1, 3, 5 dan seterusnya. Walaupun di beberapa hadis dipertentangkan antara bolehnya 1 rakaat, ada yang mengatakan minimal 3 rakaat, tetapi kita mengambil daripada keinginan besar kita untuk melaksanakan sholat witir sebagai penyempurna sholat malam kita atau penutup sholat malam kita, yaitu ada yang melaksanakannya dalam 1 rakaat, 3 rakaat, 5, 7 dan seterusnya. Yang penting jumlahnya ganjil. Salat witir adalah salat yang tidak hanya pada malam bulan suci Ramadan, pada malam-malam selain Ramadan juga terdapat, dan dia merupakan bagian daripada penutup sholat malam, sehingga batas waktu daripada pelaksanaan sholat witir itu sendiri min ba'dil isya, dari setelah isya sampai kemudian menjelang fajar waktu subuh. Sholat witir adalah sholat yang dianjurkan sebagai bentuk rahmah atau kasih sayang Tuhan kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan ibadah kita, menutupnya, dan itu diperkuat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha zadakum salatan fahafizu 'alaiha wa hiya al-watr. Riwayat Ahmad. Innallaha zadakum, Allah menambahkan bagi kita salatan, satu salat, fahafizu 'alaiha, maka jagalah salat tersebut, dan salat tersebut wahia al-watr, yaitu salat witir. Begitu kasih sayang Allah kepada kita, sehingga ditambahkan ibadah kita dalam porsi yang proporsional, yaitu ganjil, diserahkan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan kita laksanakan
setelah sholat tarawih, dan kita laksanakan secara berjamaah. Dan kembali Allah yang Maha Kasih, kita mohon kepadanya, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau menyukai orang yang memohon ampun, maka ampunilah kami. Fa'fu anna fa'fu anni ya karim. Wahai Engkau yang Maha Mulia. Salat witir adalah salat penyempurna. Salat witir adalah salat pamungkas. Keutamaannya sangat luar biasa secara pragmatis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Abu Daud, khairun lakum min humrin na'am, diilustrasikan salat witir itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah satu unta yang sangat mahal harganya, tentu di negeri-negeri yang ada untanya seperti Saudi Arabia dan sebagainya. Mudah-mudahan kita adalah bagian orang yang benar-benar ingin menyempurnakan sholat malam kita, yaitu dengan sholat witir, yaitu sholat yang tidak hanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, tetapi juga dapat dilaksanakan sebagai penutup sholat malam di bulan-bulan lainnya. Sekali lagi sebagai penyempurna sholat malam kita. Akhirnya izinkan Al-Faqir Ma'sum Ahmad menyimpulkan dalam satu pantun, siapa lihai kuat menyetir, jagalah mata agar tak merah. Seberapa bernilai sholat witir, lebih berharga dari unta merah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salah satu tradisi baik yang luar biasa pada bulan suci Ramadan, selepas sholat tarawih, sholat witir adalah tadarrusul Quran. Tadarrusul Quran, format yang kita biasanya jalankan adalah selepas kita Allahumma sholli ala Muhammad atau bersolawat bersalam-salaman, lepas sholat witir kita melingkar. Ada yang memilih antar hafiz, antar qari secara eksklusif, bergiliran membaca Al-Quran, dan tidak sedikit di musola-musola, di langgar-langgar. Itu kemudian antara yang bisa Al-Quran sama yang baru belajar itu bersama-sama, sehingga terjadi transformasi, perpindahan, pelajaran nilai-nilai Al-Quran, termasuk bacaan Al-Quran dari yang sudah belajar kepada yang masih sedang atau bahkan yang belum belajar. Tadarrus dari asal kata darrosa yang artinya belajar, kemudian menjadi tadarrus, menjadi belajar bersama. Hal ini masih satu sinonim dengan allama, robba. Kalau orang yang memberikan pelajaran disebut dengan mudarris dari asal kata darrosa tadi. Kemudian muallim, orang yang memberikan ilmu dari asal kata allama. Kemudian murabbi, pendidik, orang yang mengasuh, membimbing dari asal kata robba. Hal ini masih satu sinonim dengan beberapa turunannya yang lain, termasuk musyrib dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau Al-Quran secara sederhana dapat kita definisikan para ulama dalam kitab-kitabnya, Kitabullah Al-Munazzal,
ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril muftatahatun bi suratil Fatihah wa mukhtatamatun bi suratin Nas wa qiraatuhu wal ibadah. Kira-kira kalau kita terjemahkan kitabullah, kitab Allah al-munazzal yang diturunkan ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril, dengan wasilah Jibril, malaikat Jibril maksudnya. Kemudian muftatahatun di suratil Fatihah, dibuka dengan surah Al-Fatihah, wa mukhtatamatun bi suratin Nas, ditutup dengan surah An-Nas, wa qiraatuhu huwal ibadah, dan membacanya adalah ibadah. Maka sekali kita bertadarrus, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadarrusul Quran yang kita inginkan, yang ideal, bukan saja berhenti kepada melafalkan qiraahnya atau tilawah, tetapi sudah waktunya kita tingkatkan kualitas tadarrus kita dengan menerjemahkan sehingga kita mengerti artinya. Syukur-syukur ada ustadz pendamping kita yang bisa menafsirkan, memberikan penjelasan tentang asbabun nuzulnya, sehingga utuh tadarrusul Quran kita benar-benar bukan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran saja, tetapi benar-benar tadarrusul Quran. Dan orang-orang yang telah mempelajari Al-Quran punya kewajiban untuk mengajarkan apa yang sudah pelajari. Ta'allamul Quran wa'allamah, pelajarilah Al-Quran tersebut, dan setelah mempelajarinya maka ajarkan kepada orang-orang yang lain. Al-Quran adalah pedoman dalam hidup kita. Al-Quran adalah way of life, pandangan hidup kita, panduan kita dalam berapa saja, bermuamalah bainan nas, berhubungan dengan manusia, terlebih hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Maka orang yang bersahabat sahibul Quran bahwa syifaun, akan mendapatkan keringanan dari segala dosanya, sebagaimana yang dijanjikan Allah melewati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, maka Al-Quran yang dibaca kelak di kemudian hari, pada hari kiamat, akan menjadi peringan bagi mereka-mereka yang telah mempelajarinya, li ashabihi, temannya yang bersahabat dengan Al-Quran, artinya orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Rawahu Muslim. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari, di mana Al-Quran ini bukan hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa, bukan hudan lil muttaqin saja, tetapi dia juga adalah hudan linnas. Bagaimana Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Mudah-mudahan tadarrusul Quran kita pada Ramadan tahun ini kita tingkatkan daripada tahun-tahun sebelumnya, agar kita memahami Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, dan janji Allah yang telah diberikan kepada kita, syafi'an li ashabihi, akan menjadi peringan kelak di kemudian hari. Akhirnya izinkan Al-Faqir menutup santun pesan pantun kita pada kesempatan kali ini. Ingatkan mati diurus teman, tiada berarti masih hartanya. Jangan berhenti tadarus Quran, baca pelajari isi maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah.
Salah satu anjuran pada malam Ramadan yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail ini secara umum dari dua kata qiyam dan al-lail. Qiyam berdiri dan al-lail malam, yaitu sebuah solat, perbuatan baik yang dilakukan pada malam hari. Ada perbedaan antara qiyamul lail dengan tahajud. Kalau qiyamul lail itu dapat dilaksanakan sebelum tidur seperti sholat tarawih, sholat witir, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Adapun tahajud ini meniscayakan kepada istirahat atau tidur terlebih dahulu, kemudian afdalnya bangun sholat sepertiga malam mendekati subuh. Tahajud sendiri dari asal kata hajada, kemudian dengan wazan tahajjada yatahajjadu, tafa'ala yatafa'alu. Sinonim atau padanan katanya adalah sahur, yang artinya terjaga, atau dalam bentuk yang lebih operasional melawan kantuk, begadang. Maka tahajud itu adalah satu sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan, tapi harus lebih afdal dilakukan setelah bangun tidur pada malam hari. Bisa dibayangkan ketika jam-jam yang enak tidur, lalu kemudian kita bangun, maka ada ikhtiar untuk melawan kantuk. Nah, ikhtiar untuk melawan kantuk itu disebut dengan upaya tahajud, yaitu fi'il amr, fi'il suruhan untuk melawan kantuk tersebut. Nah, orang Arab menyebutnya bangun untuk melawan kantuk itu dengan tahajud, lalu kemudian menjelma menjadi sholat tahajud. Sholat tahajud adalah salah satu sholat yang sangat dianjurkan, karena ada jaminan dari Allah Ta'ala bagi yang melaksanakan atau mendirikan sholat tahajud adalah akan dimuliakan posisinya di hadapan Allah, terutama bahkan di hadapan manusia. Hal ini dijanjikan Allah dalam surah Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Dan di separuh malam bangunlah nafilatan lak, maka lakukanlah sholat tambahan di dalamnya. Asa ayyab'athaka rabbuka, semoga Allah memberikan kamu satu maqam yang mulia, yang mahmudah. Janji Allah ini bukan janji biasa, karena di dalam sholat tahajud itu doa yang kita panjatkan di dalamnya pada sepertiga malam itu adalah malam-malam mustajabah, malam-malam yang sangat diijabah doa kita oleh Allah Ta'ala. Dan kita ingin permohonan kita, doa-doa kita tentunya tidak sia-sia, dan salah satu itu berkaitan dengan timing, berkaitan dengan waktu melaksanakan doa tersebut. Dan salah satu doa yang mustajabah adalah doa setelah sholat tahajud. Seluruh hajat kita, keinginan kita, kebaikan yang kita inginkan, maka Allah menjanjikan, tentunya dengan segala kekhusyuan, dengan seluruh iman dan ihtisaban kita pada bulan suci Ramadan,
melaksanakan sholat tahajud, maka Allah akan ijabah doa-doa kita. Itu perbedaan antara qiyamul lail dengan sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat yang dilakukan oleh mereka para solihin sebelumnya. Oleh karena itu dalam riwayat Tirmizi dikatakan, alaikum yamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaklah engkau bangun malam, sesungguhnya itu adalah tradisi orang-orang yang soleh sebelum kamu. Jadi orang-orang soleh sebelum kita mereka adalah orang-orang yang terjaga, orang-orang yang membiasakan diri bangun malam, terutama pada sepertiga malam. Mudah-mudahan Ramadan kita tidak hanya kita isi dengan qiyamul lail, artinya sholat-sholat yang kita dirikan pada malam hari, juga kita sempurnakan dengan sholat yang kita lakukan setelah bangun tidur, melatih diri kita untuk melawan kantuk demi ta'abbud, demi penyembahan kita kepada Allah. Dan Allah janjikan, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan meninggikan derajat kita. Izinkan Al-Fakir Ma'sum Ahmad menyimpulkan santun kita pada kesempatan ini. Sampaikan maksud hati tertawan kepada Maisarah, diri terpikat, tegakkan tahajud wahai kawan, semoga Allah memberi derajat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, di dalam bulan suci Ramadan kita disiapkan satu waktu yang sangat berharga. Dan salah satu waktu yang sangat berharga itu adalah waktu sahar. Waktu sahar adalah waktu sebelum fajar atau waktu sebelum subuh. Jika di waktu Indonesia bagian tengah, saudara-saudara kita mayoritasnya mengakhiri sahurnya pada pukul 4:54. Jika kita tarik ke belakang 30 menit, maka ketemu angka 4:24. Maksimal adalah dari pukul 4 sampai dengan imsak tiba. Kira-kira seperti itulah waktu sahar tersebut. Waktu sahar inilah yang kemudian kita disunnahkan untuk melaksanakan sahur. Makan sahur adalah persiapan kita yang sangat penting untuk menuju siam, menuju imsak, menuju puasa pada saat imsak telah tiba. Dan hal ini pula yang dituntunkan oleh Rasulullah dalam riwayat Anas bin Malik, bahwa di dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bagaimana penjelasan sebelumnya, kata-kata berkah ini sendiri minimal mengandung dua hal, yaitu thubutul khair, tetapnya kebaikan dalam diri kita. Yang kedua adalah ziyadatu
wastimraru khair, bertambahnya kebaikan dan keberlangsungannya kebaikan tersebut. Dari sisi ilmu kesehatan juga luar biasa. Sahur akan menjamin kesehatan kita, di mana suplemen, asupan, mineral dan lain sebagainya. Apalagi kemudian kalau kita dapat makan sahur, suplemennya bisa dengan buah-buahan seperti kurma, lalu kemudian ada unsur vitamin C-nya seperti jeruk. Maka gabungan antara kurma yang mengandung zat besi dengan jeruk yang mengandung vitamin C itu akan mengikat zat yang kita butuhkan sepanjang kita haus dalam berpuasa tersebut. Pada bulan ini pula, pada zaman Nabi, pada bulan Ramadan berlangsung Perang Badar. Apa pentingnya hal tersebut dengan sahur? Artinya bahwa perang tersebut dilaksanakan dalam kondisi kaum muslimin sedang berpuasa. Mengapa mereka kuat? Karena mereka mengikuti apa yang dititahkan oleh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk cara sahur mereka. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah memerintahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita, jika kita mencintai Allah, maka kita mestinya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya adalah makan sahur. Dan sahur inilah kemudian yang akan menjadi bekal kita dalam meniti sehari imsak atau siyami Ramadan hingga datangnya azan maghrib, di mana kita sudah bisa takjil dan membuka puasa kita dengan iftar atau berbuka puasa. Akhirnya izinkan Al-Faqir menyimpulkan santun kita pada kesempatan ini. Jalan tercapai cita yang luhur, belajar giat hingga kuasa. Jangan sampai tinggalkan sahur agar sehat kita berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Tanpa terasa kita segera akan mengakhiri fase pertama dari Ramadan kita. Kita sudah memasuki hari ke-10. Para ulama, para asatiz kita seringkali memperdengarkan kepada kita bahwa Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Awwaluhu rahmah. 10 hari fase pertama adalah rahmat, di mana Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, dan suasana kasih sayang Allah itu begitu sangat terasa, sangat intim. Awsatuhu maghfirah.
dan 10 hari keduanya adalah ampunan. Wa akhiruhu 'idkum minan nar, dan 10 hari terakhirnya adalah terhindarnya kita dari api neraka. Sesungguhnya 30 hari atau 29 hari Ramadan semuanya adalah kasih sayang, semuanya adalah maghfirah, semuanya adalah idkum minan nar, tergantung kepada kita as-shaimin was-shaimat. Apakah kesempatan hari-hari Ramadan itu kita persembahkan untuk meraih kasih sayang, meraih ampunan, sehingga ada jaminan Allah untuk membebaskan kita dari api neraka. Dan salah satu yang penting memasuki 10 hari kedua adalah muhasabah. Kita kembali ke belakang menengok 10 hari pertama kita, apakah nawaitu kita, motif kita, sauma ghadin kita sudah benar, sudah kita ejawantahkan di dalam imsak kita, ataukah kita ini masih larut dalam saumul awam, puasa kebanyakan yang tidak minum, tidak makan, tidak intim dengan pasangan halal di siang hari, tetapi kita belum mampu menjaga mulut kita, telinga kita, mata kita, kaki, tangan kita. Atau kita mungkin sudah naik level kedua, saumul khusus, menghindarkan indera kita dari segala yang membatalkan puasa. Atau mungkin pada level yang tertinggi, sebagaimana yang termaktub dalam Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang mengatakan tingkatan tertinggi shaimin adalah saumul khususil khusus, puasa yang paling khusus di antara yang khusus. Kalau boleh kita ilustrasikan, ada kelas ekonomi, kelas medium, dan ada kelas VVIP, yaitu puasanya kaum sufi, puasa yang tidak ada lain kecuali hanya mengharap ridha Allah. Salah satu cara muhasabah yang baik adalah istighfar, bermohon ampun kepada Allah, dilafalkan dengan mulut, kemudian terpatri di dalam hati, yaitu dengan penuh rasa sabar, mempertahankan kebenaran, taat, dan berbagi, berinfak. Barulah mohon ampun kita fungsional. Hal ini relevan dengan Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar, yang benar, taat dan berinfak, serta memohon ampunan pada akhir malam, waktu sahar, waktu sahur, di mana doa-doa kita sangat mustajabah dan sempat kita bahas pada edisi sebelumnya. Ataukah barangkali istighfar kita masih perlu diistighfarkan, sebagaimana yang disampaikan, yang di-warning oleh Rabi'ah Al-Dawiyah, salah seorang tokoh sufi muslimah. Beliau mengatakan, jangan-jangan istighfar kita masih butuh untuk diistighfarkan karena istighfar kita palsu. Yang manakah menurut beliau istighfar yang palsu? Beristighfar tetapi tidak kunjung dapat meninggalkan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita adalah bagian yang benar-benar melaksanakan istighfar, tidak hanya dengan lafal, tetapi benar-benar
dengan taubatan nasuha, itu bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, agar puasa Ramadan menjadi milik kita. 10 hari pertamanya, hari keduanya, hari ketiganya, semuanya adalah rahmah, semuanya adalah maghfirah, demi meraih cita-cita untuk terhindar dari azab api neraka. Akhirnya izinkan Al-Faqir untuk menyimpulkan pesan santun kita pada kesempatan ini, menjawab pinta buruh sahaja, mohon pohon rumbayan dibelah nyala, bersiap kita 10 kedua, mohon ampunan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.